Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun masih mengolah tubuh hegemonik Hongmeng urutan ke-28 dalam pengasingan di kota Dewa Kaos yang direkonstruksi. 3 triliun miliar orang dari alam Dewa Hongmeng masih berada di jantung Hongmeng di kolam spiritualnya. Tan Yun tidak akan melepaskan mereka sampai alam Dewa Kaos dan alam Dewa Siyuan benar-benar tenang. Selama 30 tahun ini, baik Tuoba Yingying maupun istrinya tidak berlatih. Alasan untuk tidak berkultivasi sangat sederhana, karena sebelum gangguan besar alam semesta, mereka tidak dapat menembus alam baru sama sekali, dan mereka dapat menangani urusan di alam Dewa Kaos dan alam Dewa Siyuan tanpa mundur. 30 tahun ini sangat tidak tenang, karena alam Dewa Chaos dan alam Dewa Siyuan sering melancarkan kerusuhan. Tuoba Yingying, sebagai kepala komandan kedua dewa, dan putri-putrinya sebagai istri Tan Yun, pergi ke tempat kerusuhan untuk berurusan dengan urusan lagi dan lagi. Menanggapi kerusuhan, mereka tidak membabi buta menggunakan pembunuhan untuk mengendalikan kekacauan, juga tidak berurusan dengan dewa-dewa kerusuhan dengan cara represi, tetapi mereka membujuk mereka dengan emosi dan akal. Sikap seperti itu telah mencapai hasil yang luar biasa. 30 tahun yang lalu, ribuan kota rusuh dalam satu hari, dan sekarang, hanya ada 1 atau 2 kerusuhan dalam setahun. Jelas, baik alam Dewa Siyuan dan sebagian besar alam Dewa Kaos secara bertahap menerima identitas Tan Yun sebagai penguasa. Dalam hati mereka tidak terlalu peduli siapa penguasanya, yang mereka inginkan adalah kehidupan yang stabil. Dan mereka juga tahu bahwa alasan penggantian dinasti adalah bahwa siapapun yang mengelola alam para dewa dengan lebih baik adalah tuannya. Ditambah dengan cara orang-orang dari 2 dewa, istri Tan Yun, Tuoba Yingying dan tunangan Tan Yun, dan Mu Feng Sangshen dan tentara lainnya menangani kerusuhan, Anda dapat melihat penguasa saat ini Tan Yun bukan tiran pembunuh. Oleh karena itu, dalam 30 tahun, psikologi perlawanan sebagian besar dewa terhadap Tan Yun sebagai penguasa telah berubah. Selain itu, Tuoba Yingying memberitahu orang-orang dari 2 dewa besar tentang mengapa Tan Yun meninggal tahun itu. Baru pada saat itulah 2 orang dari alam dewa tahu bahwa di masa lalu, Tan Yun mencari aliansi Gong Zihan dan Changsun Xuanqi untuk menyerang dunia luar untuk menghancurkan iblis di luar dunia sepenuhnya. Namun, Gong Zihan dan Changsun Xuanqi mengkhianati kepercayaannya dan tidak mencoba yang terbaik untuk menyerang alam semesta ekstrateritorial, menyebabkan Tan Yun terluka parah oleh Raja Iblis Besar, dan kemudian mereka dengan keji membunuh Tan Yun dan mengutuk Tan Yun untuk masuk siklus abadi reinkarnasi. Akibatnya, dari 30 tahun yang lalu, 2 bangsa dari 2 dewa melawan Tan Yun dan memulai kerusuhan. Sekarang sebagian besar dari mereka dengan tulus menyerah, bersedia mendukung Tan Yun, dan berharap Tan Yun dapat mencegah kehancuran semesta. Pada saat yang sama, di perbatasan alam Dewa Hongmeng, di bekas situs kota militer tertinggi, 23 miliar pasukan elit dari Changsun Xuanqi, Gong Zihan, dan Raja Iblis Agung masih melepaskan kekuatan suci dan kekuatan sihir, membombardir penghalang alam dewa. Pada saat ini, penghalang alam dewa ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan meledak kapan saja. Sui Ying yang sekarang berada di alam tertinggi, melihat pesona alam dewa yang akan hancur. Dia berpura-pura bahagia, tetapi dia khawatir di dalam hatinya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Alam Dewa Hongmeng akan segera ditembus. Ayah dan ibu, aku khawatir mereka bukan lawan dari pasukan aliansi, ucap Sui Ying di dalam hatinya. Ketika Sui Ying Supreme berpikir dalam hati, Xiao Yutian menyeringai, segera. Alam Dewa Hongmeng akan segera ditembus. Tan Yun, dasar bajingan Marsal Agung ini secara pribadi harus menghancurkanmu menjadi puluhan ribu keping. Dan Baili Yaner dan Huaya, kalian berdua pemberontak, aku ingin kau mati, ucap Xiao Yutian. Pada saat ini, Raja Leluhur Siyuan juga mencibir, dia melihat ke samping ke arah Changsun Xuanqi yang tertua dan berkata, Xian Mei, Tan Yun membunuh klanmu dan klanku, dan ketika kita menghancurkan alam Dewa Hongmeng, kita akan membunuh mereka semua berdarah. Tidak hanya Tan Yun yang akan mati, tapi kita juga akan bertarung dengan Tan Yun.
Siapapun yang memiliki hubungan sekecil apapun akan dibunuh tanpa ampun, ucap leluhur si Yuan. Ia, Changsun Xuanqi menganggukkan kepalanya, dan segera mengangkat tangan seperti batu giok, dan suara surga berdering, seluruh pasukan berhenti, ucap Changsun Xuanqi. Mendengar ini, 23 miliar tentara sekutu berhenti menyerang. Alasan mengapa Changsun Xuanqi yang tertua menghentikan pasukan aliansi adalah karena alam Dewa Hongmeng akan segera dihancurkan, dan dia harus mengerahkan rencana pertempuran. Segera, setelah Changsun Xuanqi berdiskusi dengan Gong Zihan, Raja Iblis Agung, dan Xiao Yutian, dia naik ke udara, bibir merahnya sedikit terbuka, patah. Tiba-tiba, ledakan-ledakan meletus dari dalam dirinya yang anggun dan menarik tubuh semburan kekuatan kacau. Bas! Saat kekosongan runtuh satu demi satu, kekuatan kekacauan seperti semburan berubah dari kekosongan menjadi telapak raksasa kekacauan 1.000.000 kaki, menembak ke arah penghalang-penghalang alam dewa di udara. Boom! Dengan suara keras, penghalang alam dewa Hongmeng di kedalaman kota militer tertinggi hancur dengan ledakan, dan celah hingga 1.000.000 kaki muncul. Pergi, ucap Changsun Xuanqi. Setelah Changsun Xuanqi meninggalkan kalimat, dia terbang ke alam Dewa Hongmeng dan muncul di antara pegunungan. Gong Zihan, Raja Iblis Agung, Xiao Yutian, dan Komandan Iblis Surgawi berubah menjadi 4 sinar cahaya dan terbang ke alam Dewa Hongmeng. Segera setelah itu, Sui Ying Supreme dan 23 miliar tentara sekutu lainnya mengalir ke alam Dewa Hongmeng seperti semburan dari kehampaan, menggantung di atas pegunungan, dan kegelapan cukup mengejutkan. Di mana orang-orangnya? Ucap Changsun Xuanqi mengerutkan kening, matanya kosong, bahkan bukan hantu. Dia dan Gong Zihan dan kultivator lainnya melepaskan kesadaran spiritual mereka secara ekstrim, tetapi masih tidak ada jejak tentara Hongmeng seperti Tan Yun yang ditemukan. Sepertinya mereka bersembunyi, mata keruh Gong Zihan menunjukkan tatapan sengit, sebaiknya kita langsung pergi ke Huanglong dan memasuki kota ilahi Hongmeng, ucap Raja Leluhur Si Yuan. Xiao Yutian mengerutkan kening, sebaiknya kita membagi pasukan kita menjadi 2, kita semua pergi ke kota ilahi Hongmeng, dan akan menjadi buruk jika Tan Yun memimpin orang-orangnya untuk melarikan diri dari sini. Yah, Grand Marshal ini memimpin pasukan puluhan miliar iblis untuk menjaga tempat ini, dan kalian semua pergi ke kota ilahi Hongmeng, ucap Xiao Yutian. Mendengar ini, semua orang terkejut. Segera, Gong Zihan, Changsun Xuanqi, Raja Iblis Agung, dan Komandan Iblis Surgawi memimpin 13 miliar pasukan aliansi dan terbang dengan anggun menuju langit selatan. Sebulan kemudian, Changsun Xuanqi, Gong Zihan dan sekutu lainnya kekuatan muncul ketika dia berada di atas sebuah kota di alam Dewa Hongmeng. Dia terkejut menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kota itu. Semua orang berpikir bahwa kota ini adalah yang paling dekat dengan kota militer tertinggi, dan pasti Tan Yun yang membiarkan orang-orang di kota pindah ke tempat lain. Setahun kemudian, dalam perjalanan, Changsun Xuanqi dan yang lainnya melewati ratusan kota kosong dan akhirnya tiba di luar kota ilahi Hongmeng. Tapi pemandangan di depannya membuat Changsun Xuanqi dan yang lainnya marah. Tetapi melihat gerbang kota ilahi Hongmeng dibuka, tidak ada seorang pun di kota itu, dan sebuah tablet batu berdiri di depan gerbang. Tablet batu itu diukir dengan kekuatan yang kuat. Changsun Xuanqi, Gong Zihan, dan Raja Iblis Agung, ketika Anda melihat prasasti ini, jika tidak ada yang terjadi, saya, Tan Yun, telah memimpin pasukan Hongmeng dan menduduki sarang Anda. Hahaha, kamu pasti marah, kamu sangat marah sehingga kamu melukai tubuhmu. Aku merasa konyol untukmu, menyerang alam Dewa Hongmeng selama ribuan tahun, tetapi pada akhirnya, itu bukan apa-apa. Oh ya, dan alam Dewa Hongmeng saya adalah 3 triliun miliar orang-orang, saya membiarkan mereka memasuki jantung Hongmeng dan membawa mereka pergi. Sekarang alam Dewa Hongmeng kosong, tidak ada siapa-siapa, Anda tidak dapat membunuh jika kamu ingin membunuhnya, kamu akan senang ketika memikirkannya. Saya melihat Anda menyedihkan, saya akan memberi Anda alam Dewa Hongmeng untuk saat ini. Raja Iblis Agung, Gong Zihan, dan Changsun Xuanqi, kita sudah memiliki perseteruan darah yang dalam, dan aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku. 2800 tahun kemudian, tentara tertinggi akan di luar kota, kita akan bertarung untuk kematian, apakah kamu datang atau tidak, aku akan menunggumu di luar tentara tertinggi. Ditandatangani oleh Tan Yun.
Di bagian bawah prasasti adalah tanggal ketika Tan Yun meninggalkan tulisan tangannya. Ada 3 alasan mengapa Tan Yun membuat janji. Pertama, Tan Yun ingin membunuh Changsun Xuanqi, Gong Zihan, dan Raja Iblis Agung dalam harapannya. Dia tidak ingin menggunakan konspirasi dan trik apapun dalam pertempuran terakhir. Dia harus mengalahkan musuh secara jujur untuk melampiaskan amarahnya. Kedua, Tan Yun tahu bahwa ketika dia menyelesaikan budidaya tubuh hegemoni Hongmeng urutan ke-28, akan ada sedikit waktu sampai kosmos runtuh, dan dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk mencari lawan. Ketiga, Tan Yun ingin memperjelas ketiga dewa para dewa bahwa dia adalah raja terkuat. Di alam semesta ini yang menganjurkan yang kuat, jika dia ingin Raja Leluhur Kaos dan Raja Leluhur Si Yuan menyerah dengan sukarela, dia harus terbuka dan tegak kalahkan Changsun Xuanqi dan Gong Zihan. Oleh karena itu, Tan Yun mengeluarkan pernyataan perang. Setelah membaca tulisan di tablet batu, dahi Changsun Xuanqi ditutupi dengan butiran keringat, wajahnya sangat pucat, dia gemetar karena marah, mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Tan Yun, jika kamu berani menyerang orang-orang di kota Dewa Kaosku, aku pasti akan menebasmu dengan 1000 pedang, ucap Changsun Xuanqi berteriak. Bisa membayangkan kemarahan di hati Gong Zihan juga, setiap kali dia memikirkan Tan Yun membunuh cucunya dan memusnahkan klan Si Yuan Xianji, dia tidak sabar untuk merobek otot-otot Tan Yun dari tulangnya, namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia membutuhkan 10.000 tahun untuk menerobos alam Dewa Hongmeng, dan dia ingin membunuh Tan Yun. Namun akibatnya, orang-orang dari alam Dewa Hongmeng pergi ke gedung kosong dan tidak menangkap Tan Yun, mungkin saja Tan Yun menyalin sarangnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kamu pantas mendapatkannya, ucap Sue Ying Supreme mencibir di dalam hatinya, tetapi wajahnya khawatir, dia mendukung Gong Zihan dan menghibur, Tuan tenang, ini adalah akhir dari masalah ini, kita harus bergegas kembali ke alam Dewa Si Yuan, dan lihat, ucap Sue Ying Supreme. Yah, hanya itu satu-satunya cara, Gong Zihan menelan darah di mulutnya dan menatap Changsun Xuanqi ke samping, Xian Mei, alam Dewa Hongmeng adalah yang paling dekat dengan alam Dewa Kaos, aku akan menemanimu ke alam Dewa Kaos, untuk melihat, ucap Si Yuan. Oke, setelah Changsun Xuanqi menjawab, dia melihat ke samping pada Raja Iblis Agung dan berkata, sumpah darah aliansi kita adalah bahwa kita tidak boleh saling membunuh sebelum membunuh Tan Yun, apa kamu ingat, ucap Changsun Xuanqi. Tentu saja Raja Iblis ini ingat, Raja Iblis Agung berkata, Anda dapat yakin, Raja Leluhur Kaos, Raja Iblis ini akan memenuhi sumpah darah aliansi. Ayo pergi, tidak ada seorang pun di alam Dewa Hongmeng. Sekarang, Raja Iblis ini akan menemanimu ke alam Dewa Kaos, ucap Raja Iblis. Kemudian, butuh 1 tahun dan 1 bulan untuk sekutu tentara untuk kembali ke kota tentara tertinggi. Pada akhirnya, dia bernegosiasi dengan Xiao Yutian, dan Xiao Yutian sementara duduk di kota militer tertinggi, memimpin pasukan aliansi 23 miliar, dan memblokir pintu masuk ke alam Dewa Hongmeng. Setelah bernegosiasi, Raja Iblis Agung, Komandan Iblis Surgawi, Zhang Sun Xuanqi, Gong Zihan, Sue Ying Supreme, dan murid Changsun Xuanqi Baiksi Supreme terbang bersama ke perbatasan alam Dewa Chaos. Beberapa bulan kemudian, Changsun Xuanqi dan yang lainnya tiba di kota militer perbatasan pertama di alam Dewa Chaos. Mereka menemukan bahwa ada gunungan mayat di kota militer, dan noda darah kering dapat terlihat di mana-mana. Dan celah di alam Dewa Chaos di benteng telah terisi. Melihat mayat yang tak ada habisnya, Changsun Xuanqi memerah karena marah, Tan Yun, aku akan membunuhmu, ucap Changsun Xuanqi berteriak marah. Setengah bulan kemudian, ketika semua orang tiba di kota militer kedua, kota itu masih penuh mayat. Dalam sekejap mata, 4 tahun telah berlalu. Selama periode itu, Changsun Xuanqi dan yang lainnya melihat lebih dari 100 kota militer di perbatasan alam Dewa Chaos. Apa yang membuat Changsun Xuanqi marah adalah bahwa semua celah di benteng alam dewa telah terisi. Dengan kata lain, dia tidak bisa memasuki alam Dewa Chaos. Di atas puncak yang sepi, Changsun Xuanqi tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, tubuhnya yang halus bergetar, dan seteguk darah merah menyembur keluar dari mulutnya. Guru, Tuan, ketika Baiksi ingin membantu Changsun Xuanqi melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak perlu khawatir, guru tidak apa-apa, ucap Baiksi. Segera, dia menatap Gong Zihan dengan ekspresi sedih,
ayo pergi, aku akan menemanimu ke perbatasan alam Dewa Siyuan untuk melihat, ucap Changsun Xuanqi. Baiklah, ucap Gong Zihan menghela nafas, dan kemudian dia dan yang lainnya lepas landas dari puncak yang sepi dan terbang menuju perbatasan alam Dewa Siyuan. Dalam perjalanan, Gong Zihan menduga bahwa perbatasan alam Dewa Siyuan telah dilanggar oleh tentara Hongmeng, tetapi ketika dia menghabiskan 3 tahun membaca semua benteng, dia masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa Tan Yun telah merebut alam Dewa Siyuan. Apa yang membuat Gong Zihan semakin marah adalah bahwa sebuah monumen besar didirikan di luar setiap benteng. Di setiap monumen, ada catatan tentang proses tentara Hongmeng merebut setiap benteng. Di beberapa monumen, tertulis bahwa tentara alam Dewa Siyuan di benteng bersedia menyerah dan membuka gerbang kota atas inisiatifnya sendiri. Di beberapa monumen tertulis bahwa mereka yang tidak menyerah semuanya akan dibunuh. Dalam sekejap, Gong Zihan tampak berusia puluhan tahun, tubuh tuanya bergetar hebat, mengangkat kepalanya dan melolong, 3 suap darah menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya memerah karena marah, dan dia tidak berbicara, dan wajahnya keruh, mata menunjukkan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puan, Anda sangat marah sehingga Anda melukai tubuh Anda, ucap Sue Ying Supreme melangkah maju dan menghibur. Biarkan guru diam sebentar, ucap Gong Zihan mengangguk dan menutup matanya. Setelah terdiam lama, dia membuka matanya dan menatap Changsun Xuanqi dan berkata, ini adalah akhir dari masalah, kita harus kembali, ayo pergi ke kota tentara tertinggi. Tunggu saja Tan Yun di kota tentara tertinggi. Alam semesta akan segera dihancurkan, dia sangat ingin mencegah kehancuran alam semesta seperti kita ingin mendapatkan hati Hongmengnya, dan dia juga sama, dia ingin mendapatkan hati Siyuan dan hati Kaos. Dia pasti akan pergi ke kota tentara tertinggi sesuai dengan waktu dalam deklarasi perang. Pada saat itu, sudah waktunya bagi kita untuk memutuskan hubungan dengannya, ucap Gong Zihan atau Raja Leluhur Siyuan. Mendengar ini, Changsun Xuanqi mengangguk setuju, dan kemudian menatap Iblis Agung dan Komandan Iblis, kamu sebaiknya tinggal bersama kami, saya selalu merasa bahwa Tan Yun sulit untuk dihadapi, kami harus menghadapinya bersama sekarang, dan jangan beri Tan Yun kesempatan untuk mengalahkan satu sama lain. Jadi kalian ayah dan anak jangan kembali ke alam semesta luar untuk mencegah Tan Yun menyiapkan penyergapan di jalan, ucap Changsun Xuanqi. Oke, setelah itu, semua orang membutuhkan waktu beberapa tahun untuk kembali ke kota tentara tertinggi. Ketika mereka kembali ke kota militer tertinggi, Xiao Yutian secara pribadi mengawasi pembangunan dan memerintahkan orang untuk membangun kembali kota militer tertinggi. Kota militer tertinggi hari ini 3 poin lebih megah dari kota ilahi Hongmeng. Di kota militer tertinggi, di Aula Dewan, Changsun Xuanqi, Raja Iblis Agung, dan Gong Zihan mengambil tempat duduk mereka. Xiao Yutian dan Komandan Iblis mengambil kursi baris kedua. Di kursi baris ketiga, ada Sue Ying Supreme dan Baixi Supreme. Di kursi di belakang, ada para dewa dan jenderal iblis yang telah berubah menjadi dewa dan binatang berbentuk manusia, serta pusat kekuatan para dewa dan dewa di alam dewa kaos dan alam dewa Siyuan. Changsun Xuanqi perlahan bangkit dari tempat duduknya, dan matanya yang indah menunjukkan warna cerah, masih ada lebih dari 2.700 tahun sampai tanggal pertempuran dengan tentara Hongmeng. Selama periode ini, kita tidak bisa hanya sia-siakan seperti ini. Raja Leluhur mengusulkan untuk memasuki alam Dewa Hongmeng untuk menemukan jalan ke alam Dewa Kaos. Ketika Tan Yun mengambil keuntungan dari kita untuk menyerang kota militer tertinggi, dia mengambil para dewa di alam Dewa Hongmeng dan meninggalkan alam Dewa Hongmeng secara diam-diam ke alam Dewa Kaos. Karena alam Dewa Hongmeng dan alam Dewa Kaos berdekatan satu sama lain. Mata-mataku di oleh alam Dewa Hongmeng ini menegaskan bahwa Tan Yun bukan dari masa lalu. Mereka yang tersisa di celah diisi, maka Tan Yun tahu bahwa ada tempat di alam Dewa Hongmeng untuk mencapai alam Dewa Kaos. Raja Leluhur ini curiga bahwa ada tempat di alam Dewa Hongmeng di mana alam Dewa sangat lemah. Tan Yun memimpin pasukan Hongmeng melalui formasi dan tiba di alam Dewa Kaos. Setelah kita membentuk penghalang, kita juga dapat pergi ke alam Dewa Kaos dan membunuh Tan Yun secara mengejutkan, ucap Changsun Xuanqi. Raja Iblis Agung mengangguk dan berkata, baiklah, Raja Iblis ini setuju, Raja Iblis ini suka mengambil inisiatif untuk menyerang, ucap Raja Iblis. Gong Zihan setuju, oke, maka kota militer tertinggi masih di bawah komando Marsekal Xiao,
dan kita semua memasuki alam Dewa Hongmeng. Namun, masih ada terlalu sedikit orang, jadi mari kita lakukan. Saya mengusulkan bahwa semua orang di pasukan aliansi dengan kekuatan di atas alam dewa dan binatang dewa harus memasuki alam Dewa Hongmeng dan amati dengan cermat alam dewa yang bersebelahan dengan alam Dewa Kaos di alam Dewa Hongmeng, ucap Gong Zihan. 1 jam kemudian, Changsun Xuanqi, Gong Zihan, Raja Iblis Agung, Komandan Iblis Surgawi, dan kultivator lainnya dengan total puluhan juta alam dewa surgawi dan binatang dewa surgawi atau lebih memasuki alam Dewa Hongmeng dan mulai mencari. Pada saat yang sama, semua orang menyetujui 500 tahun kemudian, terlepas dari apakah penghalang lemah dari dewa ditemukan, mereka harus kembali ke kota tentara tertinggi. Waktu berlalu seperti anak panah, waktu berlalu seperti sungai. Dalam sekejap mata, lebih dari 490 tahun telah berlalu. Di ujung paling utara alam Dewa Hongmeng, seorang pria pirang paruh baya berdiri di udara, dan tiba-tiba menemukan sesuatu, matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Pria berambut pirang itu tidak lain adalah Demon Commander of the Ancestral God Beast yang berwujud manusia. Hahaha, ditemukan. Komandan Iblis tertawa gembira, komandan ini akhirnya mengetahui bagaimana Tan Yun membawa pasukan Hongmeng meninggalkan alam Dewa Hongmeng, ucap Komandan Iblis. Menahan kegembiraan, Komandan Iblis mengubah tubuhnya dan menjadi raksasa malaikat emas. Buka untuk komandan ini, ucap Komandan Iblis. Komandan mengulurkan sepasang cakar raksasa dan dengan paksa merobek celah di alam Dewa Hongmeng yang lemah di depannya. Kemudian, kekuatan sihir emas mengalir keluar dari tubuhnya dan terbang ke kegelapan pesona alam dewa. Kekuatan sihir emas yang bergulir telah mengembun menjadi pusaran emas dari seluruh tubuhnya, memungkinkan bila angin raksasa yang dibentuk oleh kekuatan penghancur untuk menebas ke arahnya. Bang bang bang, ketika kekuatan bila angin penghancur menebas pusaran emas, mereka meledak satu demi satu, tidak bisa mendekati tubuh Komandan Iblis sama sekali. Komandan Iblis terbang sangat cepat dalam pesona untuk sesaat, dan kemudian datang ke ujung sisi lain dari pesona. Itu dengan hati-hati melepaskan kesadaran binatang dan menuangkan penghalang lemah di depannya. Melalui kesadaran hewan, ditemukan bahwa ada puncak yang sepi di luar. Di kedalaman pegunungan di bawah puncak yang terisolasi, ada kota raksasa semi busur, seperti binatang raksasa-raksasa yang merangkak di tanah, kemegahannya sebanding dengan kota iblis, penguasa alam semesta di luar miliknya. Segera, ia menemukan melalui kesadaran hewan bahwa ada sebuah monumen besar dengan ketinggian ratusan ribu kaki berdiri di luar kota raksasa. 4 karakter, Kota Dewa Abadi, terukir di prasasti. Meskipun komandan ini adalah binatang leluhur, dia pasti tidak takut dengan Raja Leluhur kelas 1. Sekarang Tan Yun hanya ada di alam leluhur, bahkan jika aku bertemu dengannya, komandan ini tidak dapat mengalahkannya, dan dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Bajingan ini Tan Yun membunuh putra kesayangan komandan ini, dan komandan ini harus turun untuk melihat apakah dia bisa membunuh istri bajingan ini Tan Yun, ucap Komandan Iblis. Memikirkan hal ini, Komandan Iblis memutuskan untuk pergi keluar. Sebelumnya Gong Zihan dan Changsun Xuanqi memadatkan gambar memori istri Tan Yun diperlihatkan kepada Komandan Iblis, jadi dia berencana untuk pergi keluar dan mencoba peruntungannya. Pada saat yang sama, di kota keabadian, dengan istana yang menjulang lebih dari 1 juta menara kaki. Di dalam istana, Tantai Xianer sedang mengobrol dengan Yu Yan. Hari ini, Tan Yun berada dalam pengasingan di kota Dewa Kaos, Xuan Yuanru berada di alam Dewa Xiyuan di kota Dewa Xiyuan, dan Yu Yan berada di kota Dewa Abadi. Hah, alis Yu Yan berkerut, seolah dia menyadari sesuatu. Apa yang terjadi dengan Sister Yu Yan? Ucap Tantai Xianer bertanya. Aku merasa ada indera binatang buas yang mengintip di kota Abadi, ucap Yu Yan berkata. Yu Yan berkata dan tiba-tiba bangun di sini, tidak bagus, entah Komandan Iblis Surgawi atau Raja Iblis Agung ada di sini. Pergi, keluar dan lihat, ucap Yu Yan. Bayangan Yu Yan melintas, dan saat berikutnya, dia muncul dari menara yang menjulang dari udara tipis. Ketika Tantai Xianer melangkah keluar dari aula utama dan muncul di menara, tetapi ketika dia melihat langit di atas puncak yang sepi di depannya, penghalang pesona meledak dengan keras. 10.000 kaki, seluruh tubuh yang ditutupi dengan rambut panjang emas terbang keluar dari langit. Binatang leluhur ilahi, Yu Yan melihat Golden Retriever Demon di seberang layar,
dan berkata dengan dingin, apakah kamu Great Demon Lord, atau Demon Commander, ucap Yuyan. Komandan Iblis menatap Yuyan, dan ketika dia mengetahui bahwa Yuyan berada di alam dewa leluhur, tubuhnya tercengang. Karena sejauh yang dia tahu, Tan Yun adalah satu-satunya yang merupakan dewa leluhur. Dia tidak mengharapkannya, dan itu muncul lagi satu. Pada saat yang sama, dia menatap Tantai Xianer di samping Yuyan, dan berpikir dalam hati, dia adalah istri Tan Yun, ucap Komandan Iblis di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, mata raksasa dari Komandan Iblis mengungkapkan cahaya terang, dan dia berkata, saya adalah Komandan Iblis. Hari ini, Komandan di sini untuk memberitahu Anda bahwa Tan Yun telah ditangkap oleh ayah saya, Raja Leluhur Kaos, dan Raja Leluhur Siyuan. Komandan ini akan memberimu waktu untuk memikirkannya, dan segera membuka formasi pertahanan. Aku bisa menyelamatkanmu dari kematian, kalau tidak, Komandan ini pasti akan menerobos formasi dan membawamu, ucap Komandan Iblis. Mendengar itu, Yuyan tiba-tiba terkikik. Dia bangkit, Tuan Komandan, dewa ini benar-benar mengkhawatirkan IQ Anda. Bukankah kamu mengatakan ini hanya untuk mengetahui apakah suamiku ada di kota keabadian? Sungguh konyol bahwa kamu mengatakan begitu banyak. Juga, jika dewa tidak salah menebak, sekutumu pasti sudah menebak bahwa suamiku datang ke alam dewa kaos di tempat penghalang-penghalang terlemah di alam dewa Hongmeng, jadi kamu menyebar mencari pesona yang lemah. Kamu sangat beruntung, kamu bajingan menemukannya, jadi kamu muncul di sini, apakah dewa itu benar, ucap Yuyan. Mendengar ini, Komandan Iblis itu sangat marah. Dia tidak menyangka rencananya akan dilihat oleh wanita ini. "Aum!" Komandan Iblis yang kesal mengeluarkan raungan keras, meraung, dasar jalang, ternyata istri Tan Yun. Tidak menunggu Komandan Iblis selesai berbicara, mata indah Yuyan mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, "Ni animal, kamu berani memarahi suamiku, hari ini kamu meninggalkan hidupmu. Xianer, kamu tinggal di pertahanan kota yang hebat, kakak perempuan akan membunuhnya," ucap Yuyan. Tantai Xianer berkata dengan cemas, "Kakak, kamu perhatikan keselamatan," ucap Tantai Xianer. "Jangan khawatir," suara Yuyan baru saja jatuh, dan dia mengeluarkan token, dan tirai tipis keluar dari token dan menembak ke formasi pertahanan besar di atas kepalanya. Segera, celah dengan diameter 100 kaki muncul di riak formasi pertahanan Yuyan, yang mengenakan gaun merah, terbang keluar dari formasi perlindungan kota, dan formasi perlindungan kota ditutup. Bas! Kekosongan bergetar, dan saat Yuyan naik ke puncak-puncak tunggal, tubuhnya tiba-tiba melonjak ke ukuran raksasa, dia mengangkat tangan gioknya dan menepuknya ke langit. Oh! Angin bertiup, kehampaan runtuh satu demi satu, dan kekuatan abadi yang besar mengembun dari kehampaan menjadi tangan batu giok setinggi 10.000 kaki, menamparkan Komandan Iblis. Komandan Iblis tidak hanya tidak takut, sebaliknya, matanya mengungkapkan kilau kegembiraan. Awalnya ingin menipu Yuyan, dan kemudian menangkap dan mengancam Tan Yun. Bagaimana tidak bersemangat? Pelacur itu bagus, dengan seringai, Komandan Iblis menari ekor raksasanya dan menukik turun dari langit. Kekuatan sihir emas melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia mengangkat cakar raksasanya dan menepuk tangan giok yang dibentuk oleh tangan Yuyan. Bang! Boom! Pada saat cakar raksasa Komandan Iblis dan tangan giok kekuatan abadi bertabrakan dari langit, suara keras yang memekakkan telinga mengamuk di gendang telinga Tantai Xianer di menara di bawah. Segera, langit dalam radius puluhan juta abadi menjadi terfragmentasi. Oh! Setelah cakar raksasa dan telapak tangan raksasa bertabrakan, badai energi besar dan menakutkan meledak seperti nebula, menyebabkan langit yang terfragmentasi jatuh sepenuhnya. "Siapa kamu, mengapa kekuatanmu begitu kuat?" ucap Komandan Iblis. Ketika tangan giok dari kekuatan abadi runtuh, Komandan Iblis mengeluarkan suara seru, tetapi merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke cakar raksasa. Segera, kulit kaki kanannya retak, dan darah mengalir seperti aliran, cakar raksasa berdarah itu terlihat jelas, dan palankes besar yang terbuka penuh dengan retakan yang mengejutkan. Itu menakjubkan. Awalnya berpikir bahwa cakar raksasanya akan dengan mudah menghancurkan tangan giok dari kekuatan abadi, dan kemudian menangkap Yuyan hidup-hidup. Tidak pernah terbayangkan bahwa kekuatan wanita di bawah ini begitu menakutkan.
Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next si episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.